Rekan-rekan semua, sekarang ini kita bertemu lagi nih. Biasa kita selalu memulai dengan hal-hal yang unik ya kondisinya ya. Sekarang kita akan perkenalkan nih Mas Ari Moreno, tamu kita hari ini yang akan berbagi tentang kisahnya. Seperti apa kisahnya? Kita dengar dulu ya lagunya seperti apa. Karena Mas Ari ini musisi. Silakan Mas, monggo. Oke. Luar biasa. Ya, coba. Ini bagi tantretan yang lain nih, kalau ngelihat seperti ini benar-benar musisi ya. Cuman ada cerita di balik itu ternyata ya Mas Ari ya. Cerita yang sangat menyeramkan. Boleh Mas Ari cerita Mas Ari seperti apa kondisinya? Mas Ari ini penyintas stroke ya. Sebelah kiri sebelah kanan Mas Ari. Sebelah kiri sebelah kanan. Yang kena sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, dengan tadi bermain seperti itu bisa dibayangkan. Lihat secara ini. Dibilang normal ya. Bisa diceritakan Mas Ari seperti apa awal muasalnya? Oke. Saya stroke itu tanggal 14 Mei tahun 2021. Tahun lalu ya berarti ya? Tahun lalu. Jadi pas hari raya kedua, lebaran kedua. Waduh. Saya stroke karena kolesterol, stroke iskemik, penyumbatan di batang otak kiri, penyumbatan di batang otak kanan, jadi bagian badan sebelah kiri itu lumpuh total. Lumpuh total. Awalnya gini sih, biasa kan lebaran hari pertama kita masak-masak ya, bikin opor, bikin rendang segala macam. Iya. Saya makan lumayan agak banyak. Terus sore itu saya ngerasa kok lemes, capek. Akhirnya nggak terlalu malam saya tidur. Yang bikin saya panik, besok paginya waktu saya bangun, saya nggak bisa bangun. Terus saya teriak-teriak memanggil istri, sama istri coba dibangunin, saya didudukin, roboh ke kiri. Terus saya ngerasa tangan, kaki udah sama sekali nggak bisa gerak. Nah kebetulan istri kan kerja di rumah sakit, jadi tahu tanda-tanda gitu, langsung dianterin ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, saya bibir udah perot gitu. Jadi sebelah kiri udah turun. Dan sampai rumah sakit, tindakan pertama adalah CT scan. Nah, waktu CT scan ini yang bikin saya drop pertama kali. Karena waktu CT scan kan saya udah mikir, saya ini nanti stroke gitu kan. Tapi waktu CT scan saya mesti lepas anting-anting, mesti lepas kalung. Itu sesuatu yang buat saya itu drop itu di mental. Benar setelah selesai CT scan kesimpulannya saya ada penyumbatan di batang otak kanan,
Jadi bagian kiri tubuh yang terdampak namanya hemiparesis, itu kelumpuhan sebelah badan. Dan yang saya lumpuh itu bukan cuma tangan sama kaki loh. Mata sebelah kiri kabur. Ngelihat. Kuping agak budak yang kiri. Ngomong juga nggak bisa pelo ya. Itu kalau kata dokter karena otot lidah saya yang kiri nggak berfungsi. Jadi yang kanan kan berusaha untuk mengangkat yang kiri. Nah, itu menyebabkan kita kesulitan bicara. Terus nelen juga mesti keselak. Juga karena karena bagian kiri di tenggorokan sampai dada, perut semua waktu itu tidak berfungsi. Jadi cukup memukul juga di mental kan. Setelah itu ya udah saya dirawat, masuk ke di kamar. Terus terang yang saya pikir waktu itu adalah rasa nggak percaya, rasa marah, rasa malu. Ya kan biasa gini terus nanti nggak bisa jalan kan, malu gitu. Dan ternyata setelah seminggu dirawat, nah waktu saya dirawat itu Mas Panji sempat jenguk tuh. Waktu saya dirawat itu, waktu dijenguk Mas Panji saya belum bisa duduk tuh. Sama sekali belum bisa duduk. Jadi saya 5 hari itu harus bed rest, jadi semua di tempat tidur, nggak boleh nggak boleh turun sama sekali. Jadi pipis, BAB semua di tempat tidur, karena dikhawatirkan kalau saya jalan nanti keseimbangan terganggu, jatuh bisa lebih parah. Dan sebetulnya masalah stroke saya itu sepele. Saya itu bukannya yang suka makan daging segala macam ya, bukan. Tapi biasanya saya kan musisi, kalau kerja kan malam. Masuk studio jam 9. Jam 11 malam ada tukang nasi goreng lewat, panggil. Ada tukang mie lewat, panggil. Itu bertahun-tahun. Dan ternyata itulah penyebab terbesar saya kena stroke. Makan sembarangan gitu maksudnya, Mas, gimana? Pola makan ya? Makan malam jam 11, jam 12 malam itu nggak boleh makan. Jadi itu yang akan memicu penyumbatan di pembuluh darah otak. Terus kalau makanan, kata dokter sih meskipun sering makan lemak segala macam, tapi kalau kita sering gerak, olahraga itu akan aman. Nah itu juga saya selama ini kan waktu itu nggak pernah olahraga. Nggak pernah olahraga. Terus yang harus hati-hati lagi, selain itu pola istirahat. Ya karena saya kerja malam, otomatis saya malam sering begadang sampai pagi, sampai jam 4, jam 5 pagi baru tidur. Nah ternyata itu juga semua pemicu stroke. Dan stroke itu bukan penyakit turunan. Jadi itu faktor dari diri kita sendiri. Nah setelah stroke ya, yang ini juga saya tulis di buku, sebetulnya setelah seminggu stroke-nya itu udah sembuh. Udah stabil, udah sembuh. Tapi dampak karena stroke yang disebut hemiparesis itu yang akan berlangsung lama. Karena jaringan otak yang udah rusak sama jaringan otot yang udah rusak itu nggak bisa kita pakai lagi. Jadi kita sekarang, saya waktu itu ya, jadi saya pakai jaringan otak yang selama ini nggak pernah saya gunakan. Kebayangkan bayi kalau baru lahir nggak bisa jalan kan, semuanya mas ya gitu. Nah itu biasanya yang bikin stres. Jadi secara mental kita itu, saya aja ya sebulan pertama itu benar-benar berjuang melawan diri saya sendiri. Karena satu, mau keluar rumah itu malu, todus. Kalau tetangga todus ya, karena dilihat kok Pak Ari jadi nggak bisa jalan, tuh kan, todus kan. Itu. Terus kita ngerasa udah nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain.
Angkat tangan, gerakin jari aja nggak bisa. Tuh, ya. Terus ketiga tentang ya terus terang tentang pekerjaan. Betul. Pekerjaan saya itu musisi, saya harus ngajar musik, saya harus main musik. Sekarang nggak bisa. Jangankan main gitar, gerakin tangan aja nggak bisa. Nah itu, jadi selama sebulan pertama itu perjuangan. Beruntung sekali istri saya, dia itu ke saya selalu bilang, ya udah terima aja stroke, mau gimana lagi. Nah itu. Iya. Kalau mau marah juga, kalau marah emang stroke-nya sembuh. Gitu kan. Mau sedih, kalau sedih emang stroke-nya sembuh katanya. Ya udah jalanin aja latihan. Nah itu terus saya ini kata-kata ini terus saya ingat. Terus satu lagi anak saya itu mesti bilang ayah itu masih normal, ayah itu kuat, ayah itu masih normal. Anak saya baru umur 5 tahun dia bilang gitu. Nah itu jadi semangat itu yang bikin dari mulai bulan kedua saya berusaha untuk latihan. Dari bulan pertama sih udah latihan jadi di rumah sakit itu ada okupasi terapi sama fisioterapi. Kalau fisioterapi itu ya kayak pijat ini. Kalau okupasi terapi itu adalah usaha untuk penyembuhan, pemulihan yang tadinya bisa sekarang jadi nggak bisa. Jadi kayak masukin kunci, masang baut itu, nah gitu. Ya, seperti itu ya terus saya lakuin. Tapi kan latihan-latihan seperti itu menurut saya kan membosankan. Jadi cuman seminggu sekali jadinya latihan kalau pas jam terapi aja. Terus saya mikir karena saya kan juga ngasih terapi untuk anak autis sebelumnya. Terus saya mikir kenapa nggak saya praktekkan ke diri sendiri. Nah saya cobalah untuk bisa pegang aja ya, sticknya nggak jatuh. Itu saya butuh waktu seminggu. Jadi untuk bisa pegang gini supaya nggak bawa gini itu butuh waktu seminggu. Kalau fisioterapi di rumah sakit ya itu pakai jepitan jemuran terus kertas disuruh diremas-remas sampai bulat. Terus latihan lempar bola. Pokoknya latihan di rumah sakit itu sangat membosankan. Akhirnya saya mikir udahlah saya coba aja terapi musik sendiri. Tapi tetap apa yang saya konsultasikan ke dokter sama terapis. Terus saya juga kan akhirnya ikut ke grup di FB, ada yang grup sembuh dari stroke yang isinya semua stroker. Kalau di grup itu bahkan ada yang umur 15-16 tahun kena stroke. 15-16 tahun kena stroke ya? Terus iya, itu gimana ceritanya? Kok iso apa aja ya Mas? Kok bisa kena stroke? Pola makan. Anak sekarang pegang gadget, duduk, ngemil. Itu. Jadi yang kena stroke itu dua-duanya anaknya obesitas, umur 15 sama 16. Waduh. Ngeri Gitu. ya. Kalau untuk dan sekarang menurut data penderita stroke terbanyak itu usia antara 30-40. Waduh. Jadi bukan 50 ke atas nih. Jadi kan mulai menakutkan gitu. Banyak kejadian stroke ini. Kemarin juga ada teman musisi juga. Ada teman musisi juga di Malang sih, teman saya di Malang. Stroke serangan pertama nggak tertolong. Langsung bablas. Lalu ada lagi yang stroke karena dia nggak hati-hati, dia jatuh ya, waktu latihan dia jatuh dari tempat tidur, meninggal. Waduh. Usianya baru 34. Nah, jadi itu nggak ada tanda-tanda sama sekali, Mas ya? Nggak ada tanda-tanda 2-3 hari sebelumnya. Gini ya, kalau tanda-tanda memang setiap orang akan berbeda, tetapi yang umum, gejala umum itu kita akan sering kesemutan, entah itu di kaki atau di tangan. Keringgingan Mas ya? Nah, keringgingan. Nah, itu gejalanya Mas ya. Terus kalau bangun itu biasanya ngerasa kaku. Jadi kalau mau jalan itu kita mesti peregangan dulu baru bisa jalan. Nah itu udah tanda-tanda dekat itu ke stroke. Mon sakit tengah aja ya Mas ya?
Mon sakit tengah aja ya, jaga edong sakit tengah aja ya. Oh, tak berapa men sakit tengah. Sakit tengah. Kalau geringgingan lah itu. Salah tidur. Kayak tengah itu yang 40 ke atas kayak tengah kamu. Oh, iya. Kok malah ngaji ya, Mas? Jaga edong sakit tengah, Mas. Sama pusing ya. Pusingnya itu apa ya? Kayak migrain. Tapi kita selalu di situ, misalkan kiri ya, kiri terus. Nggak pernah di kanan, kiri terus. Terus katanya, cuman saya nggak ngalami kalau yang satu ini ya. Katanya juga itu mata yang sebelah kiri itu, ini terutama kalau ada gula ya katanya. Kalau mata itu karena ada gula. Saya kan ada gula, meskipun waktu serangan gula saya normal. Nah, itu mata yang kiri itu apa bahasa Indonesianya? Kedutan itu apa sih bahasa Indonesia? Oh iya kedutan, iya. Jergi-jeren nah, ya. Nah itu. Jadi tanda-tanda itu biasanya antara 2 minggu sampai seminggu sebelum serangan itu biasanya semakin sering. Yang paling ini ya itu geringgingan itu. Kalau geringgingan itu sudah sampai lama terus biasanya kita geringgingan kan kalau misalkan kita nepuk terus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain terus geringgingan, nah itu tanda-tanda dia. Itu. Maka kedutan Mataram mau nerima rezeki Mas biasa lah Mas. Rezekinya kaki ke rumah sakit. Kalau mata kiri kedutan itu dapat. Kesan rasanya orang jangan DJ, jangan sih. Kalau pencegahan sih kayak gini ya. Makan sayur itu bagus. Tapi kalau orang yang punya asam urat kan nggak boleh tuh makan sayur hijau itu. Iya, betul. Nah, terus. Makanya goreng-gorengan dikurangi. Kalaupun harus, kalau bisa pakai minyak kelapa gorengnya. Larang Mas. Makanya aku minyak goreng larang, aku nyantai aja. Oh enggak, rebus-rebusan. Ikutin. Kalaupun mau minyak kelapa. Kalau minyak kelapa mahal, kalau di desa kan minyak kelapa. Jadi satu buah kelapa itu kalau udah diparut dijadikan santannya jadiin minyak itu kalau nggak salah satu kelapa itu bisa jadi 70 ml minyak kelapa itu sehat. Terus kalaupun terpaksa pakai minyak sawit ya memang agak boros sih, kalau bisa sekali pakai. Iya. Karena minyak yang udah dipakai lagi itu lemak jenuhnya tinggi. Dan itu sangat memicu stroke. Eman ya tapi ya. Ikutin anjuran pemerintah. Pada Mimon beli gorengan. Nah, beli gorengan itu minyak sudah berapa hari. Nah, itu lemak jenuhnya tinggi. Sampai kelar ya. Padahal kemarin pasaan ya gorengan menu pembuka lo nyaman. Nyaman. Tapi sehat. Gorengan datang direbus tuh. Direbus terus sayur bening, sayur lodeh, macam-macam lah, kalau bisa jangan digoreng ya. Terus Itu kalau kopi nggak apa-apa. Kopi nggak apa-apa. Om Arif, kalau kopi susu jangan loh. Kopi pakai krim, kopi susu itu nggak boleh. Karena krim atau susu itu lemak jenuhnya tinggi. Kalau kopi hitam nggak apa-apa. Makanya saya sampai sekarang masih ngopi hitam loh. Sampai kelepain tuh nanti kopi. Aman ya? Jadi loh. Kopi asli apa darah Mas? Robusta Arabica. Kopi asli lebih baik kopi asli. Tapi kopi kayak kapal api tak berapa saya celeng, Mak. Pokoknya jangan kopi susu atau yang pakai creamer. Nah, itu lemak jenuhnya. Padahal nyaman sih, Mas, lemak, Mas. Kalau dicampur teh boleh nggak, Om? Teh sama susu. Jadi Thai tea. Susunya yang nggak boleh. Oh, susunya nggak boleh. Kecuali susunya susu non fat ya. Susu non fat ya, susu tanpa lemak. Nah, itu boleh. Biarpun dicampur teh juga nggak boleh ya? Ya, Mas Ari. Teh nggak apa-apa sih. Asal susunya itu yang nggak boleh. Oh gitu. Mas Ari. Kopi katanya sama ini. Makanya sini satu lagi yang punya gula
Tuh Panji itu gula tinggi, cuman bedanya sakit tinggi gula. Iya Pak RT tahu dong Bro. Terus. Kalau ada gula tinggi, sebaiknya memang nggak minum manis-manis pasti ya. Sebaiknya nggak konsumsi nasi putih. Oh, jagung. Nasi jagung nggak berapa, nasi merah boleh, nasi hitam boleh. Nasi hitam. Di Bandung ada nasi jagung, bukan benian rep, ada gitu. Nasi hitam. Orang curah lagi tujuan. Nasi jagung parutan kelapa nyaman. Orang bayam ya, sayur bayam. Ikan asin ya Bu nyaman ji. Oh itu. Ji, kita oleh itu ikan asin Ji. Kita oleh. Mas. Asin. Iya Mas, ada rasanya. Ikan asinnya direbus. Ikan asin direbus salah kan Mas? Hah? Ikan asinnya direbus. Sorry. Mas. Ya mantek direbus ya agak baik botok. Nah, botok jadinya. Oh. Mas. Ya. Itu kok kembali lagi ke kopi. Kopi itu katanya kan meningkatkan tensi ya. Apakah bagus? Nah, kalau yang memang punya tensi, kopi nggak boleh. Tapi kalau yang punya gula, itu kopi boleh. Kalau tensi nggak boleh. Memang itu. Tapi gula. Nah, kopi itu kopi pahit ya Mas ya. Udah boleh pakai gula. Iya, kopi pahit ya pasti kopi pahit. Tak nyaman dia. Nyaman sih, kopi pahit nyaman. Kok kan kalau biasa tuh enak loh Pak, kopi pahit. Iya, ya. Jadi 4 penyebab utama stroke. 1, gula. 2, tensi, kolesterol. Yang keempat, kecelakaan. Bisa loh, kecelakaan terus kepala terbentur itu juga bisa menyebabkan penyumbatan di batang otak. Untung selamat kok ya, ada panapan ya. Kok kan mari kecelakaan Mas? Pak, kecelakaan itu gara-gara otak itu Pak ya. Ya, semacam gara-gara otak itu. Dan ingat ya, penanganan pertama waktu stroke itu yang disebut golden hours itu akan sangat berpengaruh. Jadi selama 6 jam dari serangan, misalkan kayak saya serangan kan pagi sekitar jam 5 jam 6, itu jangan sampai lebih dari 6 jam baru ditangani. Karena kalau lebih dari 6 jam, kemungkinan besar itu pembuluh darah jadi pecah. Nah, kalau sudah hemoragik itu, penyembuhannya akan lebih lama. Kalau misalkan udah terkena stroke, pencegahan pertama ada apa Mas? Pertama kali dokter harus bawa ke rumah sakit, itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa stroke itu kena guna-guna atau apa itu, nggak ada itu. Itu harus ada ini Mas Ari yang pakai pakai jarum ya, yang ke ujung-ujung jari itu benar nggak Mas? Tusuk jarum? Oh enggak. Loh? Itu hanya mitos. Katanya kan di ujung jari dikasih jarum supaya keluar darah. Itu kan kalau orang tensinya tinggi, memang boleh ditusuk untuk mengeluarkan darah, kan menurunkan tensi. Kan bukan untuk otaknya. Kalau otaknya itu nggak berpengaruh. Kalau menurunkan tensi, iya. Tapi kalau serangan di otaknya, stroke-nya itu enggak. Untuk yang ini setelah banyak konsultasi sama dokter ya kan, saya nulis buku jadi mesti benar, jadi banyak konsultasi ya. Manusia itu usia di atas 40 ke atas itu pembuluh darahnya itu udah mulai keras. Jadi akan sangat mudah pecah. Makanya 6 jam itu adalah golden hours-nya untuk stroke. Jadi penanganan pertama itu nggak boleh lebih dari 6 jam. Jadi emang nggak ada obat, harus bawa ke rumah dokter aja ya, nggak ada penanganan di rumah, nggak ada ya, harus segera ke dokter. Nggak ada, harus ya. Pokoknya kalau misalkan udah ngomong itu cadel, mulut udah perot, ya langsung ke dokter aja. Nanti pasti penanganan. Jadi jangan khawatir. CT scan itu memang sekali CT scan itu kemarin saya tarif itu 1,5 juta. Lalu MRI itu 8 juta. Tapi semua itu di cover sama BPJS. Alhamdulillah. BPJS bayar ya semuanya ya. BPJS yang bayar.
Makanya meskipun banyak yang menghujat, kalau saya sih berterima kasih. Kalau enggak, wah parah. Nah, Lumayan. 2 tahun nggak manggung, coba 2 tahun nggak manggung. Terus murid di sekolah musik berkurang drastis, ngajarnya saya online. Si kena stroke. Aduh, kalau nggak ada BPJS, aduh, lengan. Ya, tadi setelah stroke tadi apa tadi Mas ya? Buat terapinya, buat mempercepat penyembuhan, makanannya. Ya, kita ngomong sekarang ke terapi ya. Pertama kita memang harus yang kita perangi itu diri sendiri dulu. Jadi kalau udah kita terima kalau kita stroke, jadi kita berani keluar ketemu orang, ya nggak bisa jalan. Saya pulang di rumah sakit belum bisa jalan loh, masih pakai ke depan itu masih didorong pakai kursi roda. Wah, Pak, kan bukan bahan rontonan Mas, kan bahaya aja. Iya, makanya itu. Dari rumah sakit saya pakai kursi roda, tapi di rumah waktu mau dikasih kursi roda saya nggak mau. Karena saya mikir kalau saya terbiasa dengan zona nyaman, ya udah nanti kapan belajar jalan gitu. Jadi pertama itu saya sampai rumah belum bisa udah bisa berdiri tapi belum bisa jalan. Jadi kalau jalan mau ke kamar mandi saya mesti ngerambat di tembok. Sampai ke kamar mandi, meskipun istri saya di belakang jaga-jaga, tapi saya berusaha untuk ngerambat ke tembok. Buka kaos nggak bisa karena tangan kiri nggak bisa gerak. Jadi dibukain dulu. Mandi juga gitu, mandi saya pakai kursi kamar mandi karena nggak bisa kalau mandi dibiarin diri. Nah akhirnya kan dari semua itu kan saya jadinya pengen ya memang di rumah sakit ada fisioterapi sama okupasi ya, tapi kan saya kepengen bukan cepet ya, karena saya tidak percaya nggak percaya 100% kepada obat, terapi, akupunktur, obat-obat herbal. Saya nggak terlalu percaya. Tapi memang ini saya sendiri ya, banyak yang percaya. Silahkan, saya nggak terlalu percaya. Saya lebih percaya saya harus latihan. Karena nggak ada obat diminum besok bisa jalan, nggak ada. Saya harus latihan. Nah, latihannya gimana? Pertama, tangan saya kan mesti nekuk gini, nggak bisa lurus. Supaya lurus, karena di rumah kebetulan saya ini ada studio kecil, jadi saya pakai gagang mic, saya taruh di sini, saya kasih velcro, perepet. Jadi memaksa tangan saya untuk lurus. Sakit, iya, sakit, nyeri. Tapi ya itu tadi, kebanyakan orang yang stroke itu kalau sakit dikit berhenti. Sakit nggak? Nah kalau saya nggak, saya biarin aja sakit. Yang penting itu berapa lama Mas digituin? Hampir semingguan. Enggak, itu selama seminggu nggak dilepas-lepas? Enggak. Jadi harus, soalnya kalau dibegitu dilepas tanganku ini ke atas gini Mas. Jadi supaya nggak ini, ya udah mesti saya paksa untuk ini. Sakit, ya sakit. Terus kerasanya itu normal lagi, sakitnya hilang atau gimana? Hilang. Soalnya gini Mat, aku mikirnya gini, aku harus bisa main musik lagi. Satu, karena keperluan ngajar ya, saya butuh nafkah juga dari situ kan. Terus kedua, saya malu sama rambut gondrong sama anting-anting kan. Masa rambutnya gondrong nggak anting kayak cuma main band. Sekarang antingnya dipakai lagi nggak Mas? Pakai lagi nih. Berarti itu penyemangat Mas ya. Awal saya dikabarin Mas Ari masuk rumah sakit itu kan nggak percaya itu Mas. Uang kemarin yang makan rendang bareng kan di rumahnya Mas Ari itu. Pas aku main ke rumah teman, dia ngasih tahu Mas Ari ini, loh kok masuk rumah sakit UGD stroke dari mana? Kemarin masih makan bareng kayak gitu. Nah itu, makanya stroke itu datangnya seperti pencuri, nggak izin dulu. Datangnya langsung datang. Ya. Jadi itu memulai terapi yang sebenarnya menurut saya itu satu kuncinya harus berani menahan rasa sakit. Karena jangankan kita gerak ya, tangan dilurusin aja itu sakitnya luar biasa. Tapi saya cuek aja, ya udah biarin aja gitu. Saya belajar jalan, terus belajar ngangkat kaki kayak gini ya.
Terus tangan pertama itu gini, nggak bisa, jadi pakai tangan kiri dulu, pakai tangan kanan dulu, saya gerakin satu-satu. Oh. Itu sakit sekali. Dan kebetulan untuk jari-jari sebentar ya. Karena saya pemain bass, biasanya pemain bass atau pemain gitar itu punya alat yang namanya hand grip atau finger exerciser ini. Ya. Biasanya kita pakai gini supaya tangan kita bisa cepat di necknya gitar atau bass. Nah, itu saya pakai untuk ngelatih jari-jari. Alat ini murah, sekitar 100 ribuan lah di toko-toko musik. Oh, bisa jual juga terapi stroke ji. Iya. Tapi jangan salah loh ya. Banyak di komunitas stroke itu yang menentang cara saya. Karena? Jadi karena kan dipaksa gitu mungkin ya. Out of the box kan. Harusnya kan kalau fisioterapi itu gimana, sedangkan aku kan main gitar, main drum, aku sering posting kalau aku sekarang udah bisa gitu di grup stroke itu malah dibilang katanya aku pamer. Padahal ya itu hasil kerja keras. Jadi semangat Mas mestinya ya. Harusnya kan kalau yang ini semangat tuh malah banyak. Terus yang satu yang agak lama ya, kalau proses untuk gerak mungkin lebih cepat ya, 3-4 bulan udah mulai bisa lah. Yang agak lama itu justru mengembalikan keseimbangan, Om. Jalan maksudnya? Jalan lurus aja itu susah loh. Kenapa? Karena nggak imbang. Jadi oleng jalan itu. Jadi kita menjejak tanah, tapi ya gimana kalau nggak imbang kan? Oleng. Kayak orang mabok gitu ya? Iya, oleng. Nah, karena itu ya, karena rumah saya itu kebetulan jalan di depan rumah itu sangat nanjak ini. Nah, justru saya latihan jalan di situ. Jalan nanjak sama turun depan rumah itu. Berusaha untuk bisa seimbang. Terus akhirnya saya punya pikiran saya harus latihan sepeda. Padahal sebelum ini saya nggak sepeda. Padahal selama ini saya nggak punya sepeda, nggak pernah latihan sepeda. Akhirnya saya paksain beli sepeda. Begitu pertama kali mau naik sepeda, nggak bisa. Kenapa? Begitu saya mencoba goes, setidaknya ke kiri terus, belok kiri terus. Nah, terus apalagi kalau kaki kiri lagi goes, langsung belok ke kiri. Tanpa saya sadari itu, belok ke kiri. Akhirnya saya berhentikan dulu. Terus saya coba gimana supaya kaki saya imbang, kiri sama kanan. Akhirnya saya kembali ke alat musik. Saya latihan drum. Kebetulan di rumah saya ada drum pakai double pedal. Jadi kiri kanan. Nah, jadi saya mesti imbang kan, kaki kiri kaki kanan. Jadi misalkan 2 kanan nih, 2 kiri, 2 kanan, 2 kiri, gini. Sekarang sih udah bisa gitu. Awalnya nggak bisa. Jadi kalau kanannya lancar, nah kirinya itu baru. Kanannya bisa gini, kirinya masih gitu. Nah, kembali lagi kan. Jadi saya harus terapi musik. Tangan juga gitu. Di main drum itu ada yang namanya paradiddle. Paradiddle itu, teknik paradiddle itu untuk menyeimbangkan tangan kiri sama kanan. Jadi yang saya lakukan gini. Jadi saya praktekkan ya, misalkan 2 pukulan kanan, 1 pukulan kiri, lalu 2 pukulan kiri, 1 pukulan kanan. Jadi itu sampai benar-benar rata. Jadi tangan kiri kanan harus itu masih dalam kondisi pergelangan tangan belum mampu gini ya, jadi masih kaku. Tapi itu salah satu jalan terapi yang saya lakukan di saya sendiri. Waktu awal itu, waktu saya latihan paradiddle itu masih kaku, tangan tuh belum bisa gini, Mas. Belum bisa gini ya, nggak bisa gerak. Nah, akhirnya saya mulai memberanikan diri latihan pakai dumbbell. Dumbbell itu kayak barbel tapi yang kecil tuh. Ya. Saya pakai yang 2 kilo. Nah, yang berat-berat itu bukan untuk gini masih, cuman untuk gini aja. Jadi latihan pergelangan tangan. Jadi kita latihan itu kayak bayi. Jadi kalau nggak bener-bener telaten,
Aduh, pusing. Dan Semangat juang. setelah terapi, yang perjuangan yang itu adalah mengatasi rasa rasa malas berlatih, rasa capek gitu kan. Saya akhirnya memutuskan untuk seperti pertama kali dulu saya belajar gitar atau bass. Jadi saya latihan dalam sehari itu minimal 6 jam. Non-stop. Itu bisa non-stop, bisa dibagi 2. Pokoknya 6 jam. Itu yang nggak dilakukan oleh kebanyakan stroker yang lain. Makanya di Santo Yusuf, di rumah sakit saya tempat dirawat, saya sampai dijadikan contoh lah, role model itu kan. Kita mesti, para stroker itu kan ngumpul terus saling cerita gitu kan, ada gitu. Nah itu, jadi Itu penyintas namanya stroker ya, Mas? iya, namanya stroker. Nah, bukan rocker lagi, jadi stroker. Rocker. Nah itu ya itu juga ada yang teman yang kalau bahasa sopannya itu menentang terapi yang saya lakukan. Tapi kalau bahasa yang dari dia percuma gitu. Kamu kan punya alat musik, kita kan nggak punya. Ya. Padahal kalau kita latihan gini kan nggak perlu alat musik. Ini saya bisa dengan Tupperware, bisa. Itu sama seperti yang saya ajarkan ke anak-anak autis, nggak harus punya alat musik. Toh kita main musik bukan harus jadi musisi kan? Kan sekarang kita berjuang untuk sembuh. Kalau saya mau jadi musik, kalau dibilang sama di komunitas stroker itu juga dibilang iya katanya kamu mau pamer punya alat musik ini. Nah, saya bilang, saya memang musisi, alat musik itu kan cangkul saya. Nah, saya bilang, ada nggak di sini yang kerjaannya ojek online? Banyak, katanya sekarang nggak bisa kerja lagi. Terus saya bilang, kamu punya motor kan? Ya udah sama, alat musik itu sama ke saya, itu motor saya. Kalau nggak ada alat musik gimana? Nah, saya musisi. Nah, gitu. Jadi itu Mas, kalau kita bicara ini ya, normalnya untuk seorang stroker dari ketika pertama kali kena stroke sampai ke Mas Ari sekarang posisinya bisa naik sepeda segala macam, itu berapa lama Mas ininya tentang waktunya? Tergantung orangnya. Jadi tergantung seberapa keras usahanya. Satu, tergantung seberapa dia mengatur pola makan dan pola tidurnya. Itu jadi kita nggak bisa ngasih patokan khusus gitu ya. Sama obat juga ya Mas ya? Obat juga ada dari dokter nggak? Masih minum obat? Aku selalu mengkonsumsi obat dari dokter. Satu, obat pengencer darah, ya, itu supaya nggak terjadi stroke. Kedua, terus obat gula karena saya ada gula. Terus satu lagi obat untuk kolesterol. Terus satu lagi vitamin biasa ya. Terus satu lagi itu obat kalau misalkan terjadi kaku. Tapi nggak minum tiap hari nih. Kalau misalkan ada kaku baru diminum. Yang rutin ini 4 ini saya tiap hari masih mengkonsumsi sampai sekarang. Dan itu harus konsultasi ke dokter ya pemakaiannya Mas ya? Berapa? Oh iya, per harinya tiap bulan kan saya kan masih tiap bulan saya masih kontrol ke dokter. Dan saya untuk itu saya harus menyiasati BPJS. Karena di BPJS itu yang ditanggung itu cuma 1 dokter. 1 ya. Sedangkan saya pakai 3 dokter. Jadi dokter saraf, dokter rehabilitasi medis, sama dokter penyakit dalam. Yang paling mahal dokter saraf. Jadi dokter sarafnya yang saya masukin BPJS. Yang paling mahal. Dan sampai sekarang saya masih kontrol. Udah hampir setahun ya, Mei depan ini udah setahun, itu masih kontrol sampai sekarang. Karena kalau fisioterapi ditanggung BPJS nggak? Kalau fisioterapi? Ditanggung ya? Iya. Jadi saya itu fisioterapi, okupasi terapi semua ditanggung BPJS. Jadi selama kalau fisioterapi itu 3 bulan, okupasi terapi saya itu 6 bulan, semua ditanggung BPJS. Dan itu nggak harus 3 bulan, 6 bulan ya. Kalau misalkan nggak perkembangannya belum begitu seperti yang diharapkan, ya bisa lebih panjang dari 6 bulan.
Itu kalau dirupiahkan berapa itu Mas? Sekali terapi itu? Kalau dirupiahkan, kalau kemarin saya ini ya kontrol dokter itu 1 kali kontrol 400.000 di luar obat. Nah, kalau dokter yang lainnya itu 300 ribuan. Dari ketiga dokter itu jadi 1 juta. Sebulan sekali itu 1 juta. Belum obat, belum fisioterapi ini. Nah, jadi kalau waktu saya masuk ya dari CT scan, biaya rumah sakit, dokter sama MRI total itu 40-an. Wow. Yang di backup BPJS semuanya. Itu pemerintah. BPJS karena semuanya. Tapi waktu mulai kontrol rumah sakit. Nah, yang 2 dokter itu sampai 3 bulan saya bayar sendiri. Karena saya kan dikasih jatah 1 dokter. Nah, terus satu lagi waktu pemulihan orang stroke itu biasanya kan gampang emosi, gampang tersinggung, gampang emosi. Nah, waktu latihan itu kita harus benar-benar terutama orang-orang di sekitar kita ya, itu keluarga lah, itu harus benar-benar bisa memaklumi gitu. Jadi misalkan saya mau minum, ngangkat gelas pakai tangan kiri aja nggak bisa kan? Nah, tapi kan saya harus membiasakan. Soalnya kalau biasa tetap tangan kanan terus, tangan kiri saya nggak bisa. Nah, kalau misalkan nggak bisa lagi ditengani terus tumpah, nah itu jangan dimarahin gitu lah. Karena itu rasanya itu ini banget. Gitu. Itu yang memicu. Makanya sebetulnya yang paling berat itu adalah perjuangan setelah dari rumah sakitnya. Karena penerimaan masyarakat sekitar. Penerimaan keluarga ya. Keluarga, terus kedua ya itu juga sih, keluarga jangan misalnya ya, keluarga itu seneng makanan sate misalkan. Selama yang punya stroke ini masih belum boleh makan sate, ya jangan beli sate. Kalau beli sate di luar aja, jangan di rumah gitu kan. Sekarang kan nggak enak kan, ngelihatnya iya ngiming-ngimingi gitu kan. Kan bikin itu bikin hal yang sepele. Makanya stroke itu yang kena 1 orang dampaknya serumah. Itu dampaknya serumah. Sama kalau misalkan ya mau nggak mau ya kita harus rela juga kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak bidang pekerjaan yang akhirnya nggak bisa dijalani oleh seorang stroker, dan akhirnya mau nggak mau dia harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah, sekarang udah stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya pekerjaan. Nah, itu kan kita ngerasa beban. Beban kan, kita membebani aja gitu kan. Makanya banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ngomong harus terapi ini, beli obat ini yang harganya jutaan. Karena aku pengen cepat sembuh, dibeli aja semua. Padahal ya itu lagi harus disadari bahwa stroke itu tidak ada obatnya. Obatnya itu pemulihan. Stroke waktu keluar dari rumah sakit itu udah sembuh stroke-nya. Nah, yang harus latihan lagi itu kan dampak dari stroke, hemiparesis tadi itu. Nah, itu makanya kan saya beberapa kemarin juga jadi salah satu narsum lah, ada acara talkshow di Gedung Sate. Juga itu dokter-dokter juga yang datang juga itu. Jadi kalau stroke itu sebetulnya waktu keluar dari rumah sakit, waktu keadaan kita udah stabil, itu udah selesai stroke-nya. Tapi dampaknya kan kerusakan otak, kelumpuhan. Nah, itu kan yang nggak bisa. Itu yang harus direhab ya, maksudnya di fisioterapi ya. Mindsetnya harus dirubah mindsetnya itu. Jadi kalau misalkan kita sakit pilek atau misalkan COVID aja ya, begitu minum obat bisa sembuh. Kalau stroke enggak, stroke itu latihan. Makanya obat apapun mungkin ada pengaruhnya, tapi sedikit. Ada tuh obat Cina, namanya Anlung atau itu 1 biji 2 juta. Oh iya, tahu larang Mas, mahal 2 juta.
2 juta satu biji. Tahu. Ya. Pas di Cina ada. Ada satu orang yang memang dia mungkin duit banyak ya, dia bilang saya pakai ini aja. Oke, itu beda 2 hari sama saya stroke-nya. Dia pakai obat itu, sekarang belum bisa jalan. Karena nggak mau latihan. Semangat ya, iya semangatnya ya. Dan saya ke Malang sudah 2 kali, ke Jogja 2 kali, nyetir mobil. Luar biasa. Nyetir mobil didampingi nggak Om? Ya didampingi, kan ada. Justru istri saya jadi alarm. Jadi kalau udah 120, awas ada jalan. Terus 3 jam harus istirahat. Capek nggak capek 3 jam istirahat sambil nunggu detak jantung turun. Saya kan pakai pakai smartwatch itu yang ada detak jantung. Kalau detak jantung saya setting untuk 120. Kalau udah 120 dia akan alarm bunyi. Itu tandanya saya harus istirahat. Apapun kegiatan saya, mau naik sepeda, mau jalan kaki, mau nyetir mobil, pokoknya kalau udah detak jantung 120 berhenti. Tunggu sampai di bawah 100, setelah itu boleh beraktivitas lagi. Mas, tadi Mas Ari sempat bilang berapa kali nulis buku ya? Bisa diulang Mas, judulnya apa? Berdamai dengan Nanti stroke. Saya terus link. Berdamai dengan stroke. Tapi belum terbit ya, lagi mau lagi mau masuk ke editor dulu. Berapa halaman Mas? Oke. Hah? Rencana berapa halaman? 300-an. Itu tebel Mas. Mas Ari suka Soalnya menulis ya? banyak nih. Kalau dulu saya nulis buku tentang bass, tentang musik, sekarang saya nulis tipis ya. Itu nanti rencana diterbitin sama Gramedia Mas atau mana penerbit? Bukan Gramedia, ada salah satu penerbit. Udah deal sekarang, makanya sekarang lagi masuk ke layout sama editor. Jadi kalau editing, jadi kalau ada yang salah-salah kan aku mesti benerin kan, kata-katanya kan beda, kata-kata ngobrol sama kata-kata di buku kan beda. Ya. Harus ilmiah. Kenapa segitu tebal? Karena banyak sekali emang. Itu berapa lama penulisan Mas? Target sih setahunan sih. Tapi sekarang masih belum beres ya? Belum. Soalnya mau aku masukin juga yang jelajah Jawa. Makanya jelajah Jawa kan aku juga bawa misi itu, stroke bukan akhir dari segalanya. Jadi seorang stroker masih bisa naik motor keliling Jawa. Nanti setelah buku itu terbit, kira-kira ada semacam kayak seminar tentang itu nggak Mas? Kan biasanya ada tuh yang kayak gitu-gitu diundang jadi narasumber atau apa itu. Ada rencana ke situ nggak? Kalau penerbitnya sih katanya ada. Bahkan di saya jelajah Jawa itu juga ada beberapa talk show yang sini ada beberapa talk show yang saya menjelaskan itu. Sini ada omnya sini nggak apa-apa nih. Mana rohnya sininya maksudnya? Itu hanya dicari itu ini. Hai gitu. Sini. Tuh. Hai. Hanya ini dicontoh ya, semangat bapaknya luar biasa loh. Iya. Jadikan kalau ini semangat ini tentang menyerah. Sekedar selingan, Anya itu penggemar musik yang seleranya tinggi loh Pak. Kata Mas Ari dia sukanya Celine Dion, sama dia suka Aerosmith. Aerosmith, iya. Keren. Dia keren dia pokoknya. Anya bisa main lagu kemarin bikin ya, Will Rock You ya. Will Rock You main drum. Atau bisa dicoba Mas Ari. Bisa. Vokalis. Bisa tuh, coba. Vokalis. Nah, nggak apa-apa ya. Will Rock You. Sini omnya mau lihat. Malu katanya. Atau dus. Ini anak saya jadi Madura mah susah. Lidahnya susah. Ngomong Jawa Sini. Tuh. Ayo main drum. Main di Will Rock Itu You. umur berapa Om? Umur 5 tahun. 4 tahun. 5. Udah sekolah. Itu rambutnya keriting alami loh, Nin. Sekolahnya di mana? Ya. TK apa? Kayaknya suaranya bagus deh. Coba nyanyi deh. Santuyu. Nah,
Dicontoh tuh semangat bapaknya tuh, luar biasa papanya. Lagu Aerosmith gimana tuh Celine Dion? Tuh, dan suka lagunya ya. Mungkin begitu Mas Ari ya. Kita cukupkan dulu nih, sudah cukup ini Mas Ari kan istirahat juga nih. Mas Ari, sebelum kita akhiri ini, nanti Mas Ari bisa ini ya, main gitar ya, bisa nggak? Main gitar sebentar kalau main gitar. Nah nih. Oke. Jadi begitu teman-teman semua, ini pengalaman yang menarik dari Mas Ari, dicontoh semangatnya. Stroke itu sebetulnya kalau udah kena ya perjuangan ya, maksudnya harus memerlukan melawan diri sendiri ya kata Mas Ari itu ya. Melawan diri sendiri, berjuang sampai akhirnya pulih, itu memang harus benar-benar komitmen pada diri sendiri. Begitu Mas ya? Iya, kalau kata Bang Haji itu perjuangan dan doa itu. Perjuangan dan doa. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini silakan Mas Ari tuh dengan gitar. Oke, sebentar ya ini ya. Sekarang sih saya udah bisa gini. Awalnya susah banget misalkan ini. Terima kasih Mas Ari. Sekelangkong Mas. Mudah-mudahan.